Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate mengusulkan pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 menerapkan sistem internet voting atau e-voting. Menurutnya sistem pemungutan suara pemilu dengan e-voting sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Bagaimana tanggapan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu? Sudah terhubung bersama dengan kami anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Pak Fritz, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Fritz, memang sejumlah negara di Eropa sudah menerapkan ya sejak 2005 bahkan. Namun siapkah Indonesia menggunakan sistem e-voting pada pemilu 2024 nanti? Ya, kalau kita melihat bagaimana pengalaman di berbagai negara, bahkan ada beberapa negara juga yang telah dari mempergunakan e-voting tapi kemudian kembali kepada manual. Kalau kita melihat seperti Belanda, Jerman, ataupun Amerika Serikat, mereka kembali kepada manual. Jadi kalau kita melihat apakah mungkin sistem e-voting itu dilakukan di Indonesia, kalau saya melihatnya pertanyaannya adalah apakah undang-undang pemilu saat ini memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan e-voting. Jadi PR-nya mungkin ada dua. Pertama PR secara peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemilu yang pada akhirnya menentukan keabsahan dari sebuah pemilu itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kesiapan situasi kondisi geografik yang ada di kita, Mas. Karena kalau kita melihat di undang-undang pemilu kita, undang-undang pemilu tersebut pada pasal 64 hanya mengatur mengenai bagaimana untuk proses rekapitulasi elektronik itu pun hanya untuk pemilih di luar negeri. Bagaimana dengan pemilih yang di dalam negeri? Pemilih di dalam negeri tetap mempergunakan cara mencoblos di pasal 353 dan juga proses rekapitulasi secara berjenjang. Itu secara peraturan perundang-undangannya. Saya melihat perlu ada perubahan undang-undang yang terjadi. Tapi kemudian kalau kita melihat konteksnya kita di Indonesia, apakah prinsip akuntabilitas, prinsip keamanan, prinsip akurasi, dan prinsip kepastian itu bisa kita dapatkan pada saat pelaksanaan pemilu itu sendiri. Karena kalau kita melihat situasi dan konteks di Indonesia misalnya, dari penelusuran Bawaslu, hampir ada 12.000 TPS kita yang tidak memiliki jaringan internet. Yang kedua, bahkan ada 4.000 TPS kita yang tidak memiliki jaringan listrik. Dan ketiga, kalau kita melihat bagaimana pelaksanaan e-voting dari berbagai pilkades, kalau di Indonesia kan sebenarnya e-voting itu pernah dilakukan, bahkan sedang dilakukan untuk di beberapa pilkades. Tetapi kan konteksnya sangat berbeda. Pilkades jumlah pemilihnya tidak banyak dan juga pasangan calonnya juga tidak banyak. Dan kalau kita melihat dari pengalaman yang dari berbagai pilkades misalnya, masih kita ketemukan error dalam proses, ketiadaan pelaksana teknis. Bahkan pada saat dia mencoblos satu misalnya, kemudian muncul di dua. Saat dia muncul di dua, dia bisa muncul di tiga. Jadi masih ada kesalahan dari proses. Kami dari Bawaslu melihat bahwa kalaupun kita mau mempergunakan sistem e-voting ini, setidaknya kita melakukannya secara berjenjang. Seperti yang sekarang dilakukan KPU misalnya, KPU melakukan proses rekapitulasi secara elektronik sebagai alat bantu dengan mempergunakan sistem Sirekap. Jadi sebelum kita mempergunakan secara full e-votingnya, KPU mempergunakan Sirekap sebagai awal untuk proses rekapitulasi secara elektronik. Ataupun kemudian kita bisa saja melakukannya proses e-voting untuk para pemilih di luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa ada hampir 2 juta pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. Bagaimana ada perubahan undang-undang, kemudian dimunculkan adanya e-voting untuk pemilih di luar negeri. Sehingga proses yang kita lakukan pelan-pelan dalam rangka untuk menuju e-voting tersebut, Mas. Oke, kok bisa dikatakan memang betul sudah dilakukan beberapa tahun belakangan dengan skala mikro ya, bahkan sangat kecil begitu. Ya, tapi dengan deadline kita hanya tinggal 2 tahun lagi, apa yang menjadi catatan dari Bawaslu terkait dengan jikalau memang ini akan dilanggengkan sampai 2024? Ya, kalau kita melihat misalnya dalam pelaksanaan e-voting, kalau kita dalam konteks e-voting, proses e-voting ini kan akan berhubungan dengan pertama, apakah undang-undang kita memungkinkan atau tidak. Karena nanti bisa saja akan ada yang mempertanyakan keabsahan hasil dengan mengatakan bahwa ini tidak diatur dalam undang-undang. Karena pasal dalam 353 dalam undang-undang
yang ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah kita memiliki anggaran yang cukup untuk proses e-voting tersebut misalnya. Karena kan kalau persoalan e-voting kemudian kita akan melihat undang-undang mengatakan adanya pemungutan suara di TPS. Pertanyaannya adalah apakah TPS tersebut ada alatnya atau ada sistem yang ada di rumahnya. Atau kemudian kita melihat konsep e-voting yang mau kita lakukan misalnya, apakah itu masyarakat datang ke TPS dengan mempergunakan alat tertentu ataupun misalnya dia berada di dalam rumah sendiri dengan mempergunakan gawai, dengan mempergunakan alat komunikasi yang mereka miliki. Kalaupun misalnya kita mau melaksanakan e-voting tersebut, pertanyaannya yang menurut saya yang paling besar itu adalah apakah kita percaya sama sistem yang sedang terjadi, Mas? Karena kalau salah satu persoalan dalam e-voting, kalau misalnya ada sebuah sengketa suara yang muncul misalnya, apakah para pihak itu memiliki bukti pembanding dalam rangka untuk bisa memastikan suara tersebut masuk kepada calon ataupun kandidat yang benar. Karena kalau kita dengan cara manual misalnya sekarang kita punya, kita dapat melakukan cross-check. Cross-check itu kan sebenarnya akurasi, kepastian, dan juga memberikan keamanan bagi kertas suara kita. Kita bisa ngecek kembali ke dalam kotaknya, kita bisa mengecek kepada proses rekapitulasinya, adanya proses pengawasan yang terjadi di masing-masing tahapan kalau dengan cara manual. Sedangkan kalau dengan cara secara pemberian secara e-voting itu kan akan di-bypass semuanya. Jadi saya melihat ada proses kepastian hukum dan juga ada proses bagaimana kenyamanan dan keamanan suara tersebut dapat kita berikan. Undang-undangan memang diperlukan di sini, tapi tanpa bermaksud untuk mengkritik mengenai keamanan digital kita ya Pak Fritz ya. Tapi kalau kita simak bersama, sejauh ini apakah dengan teknologi yang sudah ada, mumpunikah untuk bisa membantu peran Bawaslu dalam mengawasi? Atau memang masih banyak hal yang menjadi PR dalam pengawasan secara digital terkait dengan pendataan ataupun juga ujungnya pada e-voting ini? Ya, kalau kita mulai dalam e-voting, Mas, memang Bawaslu memiliki pengawas TPS sampai di masing-masing TPS. Bahkan dalam pemilu 2019, dalam pilkada 2020, kami dapat mendapatkan C plano dari masing-masing TPS dari seluruh Indonesia beberapa jam setelah proses pemungutan suara itu terjadi. Kita bisa mengawasinya. Tapi pertanyaannya adalah pada saat itu memasuki e-voting, jangan lupa dilihat bahwa sebuah kertas suara itu kan bukan hanya sekedar kita memilih partai politik, tapi ada caleg-calegnya. Apakah suara di antara masing-masing caleg itu akan berubah atau tidak? Kemudian bagaimana kemudian proses rekapitulasi itu terjadi? Dan saya melihatnya bahwa dengan pengalaman yang ada, apakah potensi sengketa suara itu mungkinkah terjadi, dan tentu saja jawabannya pasti akan mungkin terjadi. Dan kalau sengketa suara itu terjadi, apa bukti yang dapat kita sandingkan? Apakah dokumen Bawaslu, apakah dokumen pihak lain? Dan saya rasa untuk kepastian hukum kita harus menemukan sebuah cara di mana setiap masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen yang sama. Oke, nah kok sejauh ini komunikasi apa yang sudah disampaikan dari Bawaslu kepada pihak kementerian ataupun juga sejumlah pihak yang tentunya membantu untuk melanggengkan dari usulan ini? Ya, kami dari Bawaslu tentu saja mendukung setiap gerakan modernisasi dan dalam proses untuk digitalisasi pemilu yang terus terjadi. Dan saya rasa kita semua ingin agar adanya sebuah pemilu yang hemat secara anggaran, sehingga anggaran negara dapat terselamatkan. Bawaslu bersama dengan KPU misalnya ikut aktif dalam mendukung bagaimana penggunaan Sirekap. Dan saat ini misalnya KPU melihat bahwa Sirekap itu sebagai sebuah alat bantu. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana komunikasi dengan Kominfo juga bersama dengan Bawaslu dan KPU sangat terlibat dalam proses pembuatan berbagai aplikasi dan mendukung proses digitalisasi yang terjadi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Bawaslu bersama dengan KPU juga Kominfo melihat di mana spot-spot, apakah ada sebuah daerah yang masih kehilangan ataupun tidak ada signal, dan bagaimana proses agar
agar signal tersebut dapat didapat. Tapi memang selama ini diskusinya itu masih dalam diskusi menuju Sirekap. Oke. Jadi bagaimana agar proses rekapitulasi itu tidak hilang. Tapi memang belum ada masuk ke dalam diskusi pemberian e-voting secara langsung sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh berbagai negara. Oke, Pak Fris, terakhir, ini ada tanggapan dari masyarakat yang mengatakan diambil jalan tengahnya saja, begitu, dilakukan secara hybrid. Sebagian ada yang langsung on the spot untuk votingnya, bahkan ada yang dibilang beberapa wilayah yang memang mumpuni, itu dilakukan e-voting. Kira-kira dari Bawaslu akan repot tidak jika dilakukan secara hybrid? Ya, kalau saya melihat bahwa itu sebuah pendapat yang sangat baik, Mas, di mana kita bisa melihat bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai kota, sehingga berbagai model itu dapat kita pertimbangkan. Misalnya untuk daerah di luar negeri, untuk daerah perkotaan yang dengan berbagai kompleksitas yang mungkin mereka karena kesulitan pekerjaan, karena kesulitan akses dia bisa memberikan suaranya. Tapi kan kemudian kita akan berhubungan dengan dua hal. Pertama, apakah undang-undang kita memungkinkan untuk melakukannya? Yang kedua, apakah dimungkinkan kita membangun sistem dalam tengah waktu yang kurang dari 2 tahun? Dan yang ketiga, apakah dimungkinkan pelatihan kepada para pelaksana tugas yang ada di TPS ataupun dalam pelaksanaan TPS? Dan saya rasa itu ide yang baik dalam rangka untuk menuju pemilu Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak atas diskusi kita pada pagi hari ini. Anggota Bawaslu RI, Fris Edward Siregar, sudah bersama kami. Pak Fris, terima kasih, sehat selalu. Ya.